Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sejak kemarin beredar viral videonya Abdul Somad. Nah, dia mengoleskan air ludah yang ditelak ke mulut bayi. Itu yang sejak kemarin viral, banyak mendapatkan kunjingan, kritikan, yang kemudian dikaitkan dengan pawang hujan di Mandalika. Keduanya tidak berhubungan sebenarnya antara peristiwa pawang di Mandalika dengan peristiwanya Abdul Somad. Itu dua hal yang berbeda ya, dua hal yang berbeda. Peristiwa tersebut, peristiwa seperti yang dilakukan oleh Abdul Somad ini sangat jarang terjadi. Dan kalaupun ada, itu biasanya dilakukan oleh ulama-ulama yang khos gitu ya, ulama yang khusus. Dan itu pun tidak banyak, sama sekali tidak banyak. Tujuannya apa yang dikenal dengan istilah tabarukan, ngalap berkah gitu. Berharap keberkahannya Abdul Somad nempel atau masuk ke sang jabang bayi tersebut gitu. Kalau Abdul Somad ada barokahnya, ini persoalannya. Tetapi kalau tidak ada barokahnya, ya tidak ada gunanya sama sekali. Justru kalau Abdul Somad mengidap sebuah penyakit bengek misalkan, bukan berkah yang ada, tapi justru sebaliknya, ketularan bengek pasti itu, ya. Iya. Dan ulama atau kiai-kiai khos itu tidak sembarangan begitu-gituan. Kalau merasa tidak yakin dirinya memang punya khususiyah, tidak akan berani melakukan itu. Ulama-ulama khos kelas wali yang bisa atau sanggup melakukan hal seperti itu karena merasa yakin tentang dirinya, tahu tentang potensinya, karomah-karomahnya, dan itu pun tidak akan disampaikan kepada orang lain. Gitu. Paling-paling secara umum kalau ulama-ulama kita adalah dengan cara mengusap rambutnya, mendoakan, salaman itu sudah cukup. Tapi dengan apa yang dilakukan Abdul Somad itu, walau a'lam bishawab, saya tentang makomnya Abdul Somad. Tetapi yang pasti bahwa ketika Abdul Somad mengidap penyakit bengek misalkan, nular itu pasti gitu. Makanya jangan sembrono tiru-tiru ulama sepuh, tiru-tiru ulama khos yang Anda sendiri bukan makomnya, Anda jadi tidak bisa memahami hal spiritualitas tersebut gitu. Yang terbaik adalah bagaimana yang terbaik, yang wajar-wajar saja lah. Biasa-biasa saja gitu. Kalaupun ada perlakuan-perlakuan khusus dari seorang ulama khos kepada kita, adalah hal yang mengalir yang dikerjakan bukan kita minta, tapi karena emang kehendak dari ulama khos itu sendiri. Ulama khos tahu apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang yang datang mengunjungi kepada para tamunya gitu. Gak perlu kita neko-neko minta hal-hal yang berlebihan, karena semua itu di luar jangkauan kita. Dan ulama khos itu paham sekali terhadap siapa yang datang, mana yang manusia-manusia yang bersifat baik dengan yang tidak, mana manusia yang harum dan yang busuk, tahu gitu. Sehingga tidak perlu disetir, dia ulama-ulama ahlul kasaf ini tahu memperlakukan tamunya sebagaimana mestinya, sebagaimana dia paham dengan ilmu kasafnya itu.
Ada banyak ulama khos, ulama ahlul kasaf yang lebih memilih menerima tamu dari kelompok kecil di hadapan manusia karena penglihatan kasafnya, tetapi menolak atau bahkan menghindar ketika didatangi tamu yang mungkin pejabat atau orang yang secara status kehormatan di mata manusia tinggi, tapi sesungguhnya di depan ahlul kasaf orang-orang seperti itu tidak bisa menutupi diri, karena yang dilihat oleh ahlul kasaf adalah hatinya. Iya, hatinya yang tidak nampak oleh mata manusia tapi oleh mata hati ahlul kasaf. Ulama sekelas wali itu tahu gitu. Makanya nggak perlu kita memaksakan diri yang aneh-aneh di depan beliau-beliau. Kita tidak ngomong pun di depan ahlul kasaf, para ahlul kasaf itu tahu siapa kita dan apa yang kita mau. Gitu. Cukup kita minta doa restu, minta didoakan dan cukup. Saya neko-neko gitu. Kalau neko-neko malah nggak kebenaran malah. Jadi nggak rito, jadi kontraproduktif dengan yang kita inginkan. Dan jangan pernah kita meniru, mencontoh perilaku ahlul kasaf, ulama ahlul kasaf, hanya dengan penglihatan mata kita. Kita tidak tahu persoalannya. Kita tidak tahu. Ulama ahlul kasaf mungkin menerima tamu dengan cara dipukul tamunya, kita jangan ikut-ikutan. Kita tidak tahu ulama ahlul kasaf itu memukul tamu itu siapa yang dipukul. Bisa jadi sedang memukul iblis yang ada di kepalanya, kan begitu. Kita tidak tahu dan kita nggak boleh tiru-tiru, bukan makom kita. Ulama ahlul kasaf ngolesi bayi dengan ludahnya, misalkan, karena mungkin melihat ada penyakit ya. Kita jangan ikut-ikutan, kita nggak tahu apa yang tersembunyi, apa yang sesungguhnya terjadi dengan beliau lakukan itu, dengan bayi yang dilakukan. Kita jangan tiru-tiru. Kalau kita tiru-tiru, berharap ada barokah, menyembuhkan penyakit, justru yang terjadi, kalau kita bukan makomnya, malah sebaliknya, malah jadi penyakitan, kan begitu. Ulama ahlul kasaf pegang dada seseorang untuk menyembuhkan ruhaninya, karena beliau tahu kapasitinya, makomnya, apa yang terjadi dengan tangannya, energinya, dadanya yang dipegang, tahu, merasakan. Kita nggak boleh tiru-tiru, bukan makomnya. Lalu calon presiden dipegang dadanya, seolah-olah mau masuk surga. Yang terjadi malah gagal, nggak jadi presiden. Waladul. Allah ya karim. Jadi berlakulah sesuai dengan makom kita masing-masing, sesuai dengan level kita masing-masing, dan jangan pernah meniru apapun apa-apa yang dilakukan oleh seseorang, oleh ahli, oleh skill yang kita bukan ahlinya. Jangan pernah meniru-niru orang teknisi PLN, ahli listrik, naik ke tiang listrik yang tinggi seolah-olah mudah, karena memang dia tahu skill, tahu bahaya, tahu bagaimana mengatasinya, mana yang bahaya, mana yang tidak. Seolah-olah kita lihat gampang, enak, nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau Anda tidak tahu tentang dunia listrik, tidak tahu tentang sebab akibat resiko tentang arus listrik, jangan pernah mencoba-coba untuk menirunya naik tiang listrik. Bukan listriknya kemudian menjadi sehat, tapi Anda yang kemudian menjadi koit kesetrum listrik. Nah begitu. Oke, terima kasih. Itu aja saya kira komentar pendek saya terkait dengan apa yang terjadi dengan videonya Abdul Somad yang viral kemarin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.